Pengertian tradisi Ningepaleng atau potong jari. Tradisi Ningepaleng atau tradisi potong jari di Papua ini merupakan tradisi yang dianut secara turun-temurun. Adat istiadat yang dilakukan suku Dani sangat tidak lazim bagi kehidupan manusia ketika orang lain mengekspresikan bentuk duka mereka dengan menangis, akan tetapi memotong salah satu jari mereka sebagai pertanda kesedihan. Asal-usul suku Dani. Suku Dani adalah salah satu suku tertua yang ada di Indonesia. Suku Dani tercatat sudah dikenal dari ratusan tahun yang lalu. Mereka bermukim di Papua Barat, tepatnya di pedalaman Lembah Baliem, Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua. Sekitar 800 km arah timur, Lembah Baliem memperlihatkan bahwa penduduk di daerah itu telah merambah ke daerah dataran tinggi sekitar 24.000 tahun sebelum Masehi dan sejak 7.000 tahun sebelum Masehi. Mereka telah mengembangkan sistem pertanian dan pemeliharaan babi. Diperkirakan bahwa pada masa lalu orang Dani pernah menetap di bagian kaki pegunungan. Mereka berburu burung serta meramu sagu. Mereka mulai menanam pisang, talas, dan ubi yang dapat tumbuh di dataran yang tinggi. Saat itu mereka telah mampu memanfaatkan daerah Lembah Baliem dan sekitarnya sebagai daerah pertanian hingga ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Suku Dani hidup di dataran tinggi di Kabupaten Jayawijaya yang berada di hamparan Lembah Baliem. Lembah Baliem adalah sebuah lembah yang terbentang pada ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Lembah Baliem dikelilingi oleh pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya, yaitu puncak Trikora 4.750 meter, puncak Mandala 4.700 meter, dan puncak Yamin 4.595 meter. Bahasa adalah salah satu sarana komunikasi yang vital. Dimanapun manusia berada pasti menggunakan bahasa. Bahasa membantu setiap orang untuk berrelasi dengan orang lain. Apapun bentuknya, bahasa yang dimiliki oleh sekelompok orang tetap menjadi sarana komunikasi bagi kelangsungan hidup kelompok tersebut. Bahwa yang digunakan oleh orang-orang dari suku Moni, mereka menyebut Ndani, sedangkan orang gunung menyebutnya Habula atau Lebah, yang termasuk dalam rumpun bahasa non-Austronesia. Bahasa daerah. Suku Dani mendiami daerah Lembah Baliem ini menggunakan bahasa-bahasa yang masuk ke dalam bahasa Papua dari filum Trans-New-Guinea. Bahasa daerah yang digunakan pun mempunyai perbedaan dialog dan pengucapan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya walaupun masih berada dalam jangkauan jarak tempuh yang terbilang masih dekat. Kepercayaan suku Dani. Kita harus mencari tahu kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dani jika ingin mengetahui budaya kesehariannya. Hal ini jelas karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dasar kepercayaan masyarakat suku Dani adalah menghormati roh nenek moyang atau yang kita kenal sebagai animisme. Suku Dani dikenal sebagai suku yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang sejak dulu. Terbukti, masih banyak tradisi dari nenek moyang mereka yang masih mereka lakukan sampai saat ini. Contohnya, mereka masih menyimpan mumi manusia ratusan tahun untuk disimpan dan digunakan sebagai salah satu upacara sakral mereka. Kebiasaan dan mata pencaharian sehari-hari suku Dani. Mata pencaharian berkebun dan beternak adalah dua pekerjaan pokok yang dilakukan oleh penduduk suku Dani. Hasil produksinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga setiap hari, tetapi juga untuk kepentingan kebutuhan upacara adat. Kedua pekerjaan ini sudah lama dikerjakan oleh nenek moyang suku Dani. Selanjutnya, diwariskan kepada generasi sekarang. Wanita suku Dani pandai berkebun dan mengolahnya untuk makanan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, bisa dibilang mata pencaharian wanitanya adalah berkebun. Kegiatan sehari-hari para wanita suku Dani adalah menyiapkan makanan untuk sarapan. Setelah itu, memberi makan babi, lalu berkebun. Biasanya mereka menanam kentang dan sayur-sayuran untuk digunakan sebagai bahan makanan mereka. Para pria dari suku Dani setelah sarapan, mereka pergi berburu. Para pria juga harus menjaga para wanitanya yang sedang berkebun. Seperti yang diketahui, tradisi perang antara suku masih sering terjadi di tanah Papua. Kebiasaan suku Dani secara turun-temurun juga berkaitan dengan babi. Babi menjadi hewan yang bernilai bagi suku Dani. Masyarakat suku Dani terbiasa beternak babi, tapi
bukan untuk asal dibuat sebagai bahan makanan sehari-hari. Selain itu, untuk sumber garam, mereka mengambil dari pegunungan dan memprosesnya mandiri dan tradisional. Tombak dan panah adalah alat penting bagi suku Dani. Mereka selalu membawa alat tersebut ketika keluar rumah untuk berburu. Sejarah ritual Ikipalek pada suku Dani. Suku Dani sendiri memiliki tradisi yang menarik untuk diulas dan dikupas. Tradisi yang disebut dengan Ikipalek tersebut dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Tradisi ini dinamai dengan Ikipalek. Ikipalek sendiri merupakan tradisi memotong jari. Bagi orang-orang awam, tentunya tradisi ini terlihat mengerikan, tetapi bagi suku Dani memiliki makna sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Dilihat dari sejarahnya, sebenarnya asal mula ritual atau tradisi Ikipalek ini tak banyak yang menyebutkan dan mengetahui. Namun jika dilihat dalam pelaksanaan tradisi pemotongan jari ini, merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sanak keluarga sebagai wujud kehormatan dan kecintaan bagi sanak keluarga yang meninggal. Hal tersebut wajib dilakukan jika terdapat anggota keluarga atau kerabat dengan seperti ayah, ibu, adik, dan kakak yang meninggal. Suku Dani mengartikan tradisi memotong jari tersebut sebagai sebuah simbol dari pedihnya hati ketika ditinggal seseorang yang dikasihi. Namun, tak jarang pula tradisi tersebut dianggap sebagai pencegah dari adanya malapetaka yang merenggut nyawa anggota keluarga yang meninggal. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya sejarah lahirnya ritual Ikipalek pada masyarakat suku Dani karena mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat di tanah Papua, serta menjunjung tinggi sistem kekerabatan yang tinggi yang dapat disimbolkan pemotongan jari mereka sebagai wujud rasa kesedihan, kesetiaan, dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal dengan tujuan menjunjung solidaritas yang tinggi, terkhusus kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Mengupas ritual pelaksanaan ritual Ikipalek pada suku Dani, salah satu daerah Indonesia yang memiliki beraneka ragam adalah Provinsi Papua, di mana masing-masing suku bangsa di bumi cendrawasih memiliki tradisi masing-masing. Suku Dani merupakan salah satu kelompok masyarakat lokal yang mendiami Lembah Baliem yang terletak di wilayah yang berada di tengah Papua, Indonesia, Kabupaten Jayawijaya dengan sebagian Kabupaten Puncak Jaya. Menurut Eksak dan Widya Astuti mengungkapkan bahwa suku Dani merupakan suku pemukim awal yang mendiami wilayah pegunungan tengah Papua yang meliputi keseluruhan Kabupaten Jayawijaya serta sebagian Kabupaten Puncak Jayawijaya. NCC-nya masing-masing suka memiliki keunikan tersendiri, budaya, mitologi, agama, seni, dan ritual. Kebudayaan memotong jari sebagai ungkapan kesedihan dan pencegah terjadi kembali tidak dapat ditemukan di kebudayaan daerah lain. Pemotongan jari tangan ialah menghilang sebuah organ tubuh yang akan berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Tradisi Ikipalek bertujuan agar ruh tetap berada di dalam honal atau rumah adat suku Dani hingga luka yang dipotong sembuh. Dalam pelaksanaan, bagian yang akan dipotong adalah 2 ruas jari. Makna lain di balik ritual ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menghindari bencana agar musibah tidak terulang lagi. Pandangan ilmu pengetahuan terhadap budaya potong jari. Sebagai ungkapan kesedihan anggota keluarga meninggal dunia sesuai dengan budaya Kabupaten Wamena, suku Dani memotong salah satu jarinya sebagai lambang duka cita agar dapat mempercayai kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Karena jari tangan digunakan untuk kegiatan sehari-hari, mereka berisiko lebih tinggi daripada bagian lain daripada tubuh untuk luka, trauma termasuk cedera olahraga, cedera di tempat kerja, dan kecelakaan lainnya. Sebuah jari terdiri dari 3 bagian tulang, yaitu distal phalange, ruas paling atas,
media phalanx ruas tengah, proximal phalanx ruas bawah. Antara ruas dihubungkan dengan sendi engsel tulang yaitu distal interphalanx menghubungkan distal phalanx dengan proximal phalanx. Suku Wamena memotong jari tengah di sekitar media phalanx, bahkan ada yang memotong bagian proximal interphalanx. Pemotongan jari ini yang kemudian akan menyulitkan mengambil makan dalam melakukan aktivitas-aktivitas sederhana seperti untuk mengambil makanan dengan tangan juga sendok, sehingga lambat laun nutrisi atau kadar gizi tidak sesuai yang tubuh butuhkan, atau ketika organ jari yang dibutuhkan tidak mencukupi. Apabila melakukan amputasi atau potong jari dengan sendiri tanpa saran dokter, kemungkinan akan mengubah struktur pertumbuhan dan perkembangan organ lain. Manakala kondisi organ dapat membahayakan keselamatan tubuh klien secara utuh atau merusak organ tubuh yang lain seperti dapat menimbulkan komplikasi infeksi atau tetanus. Peran babi bagi masyarakat Wamena. Beberapa daerah di Indonesia, ternak babi memberikan manfaat yang besar bagi peternak, misalnya daerah Toraja Bali, Ambon, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Ternak babi juga berperan penting dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Bagi masyarakat pedalaman pegunungan tengah, nilai sosial ternak babi sangat tinggi karena budaya masyarakat memelihara hewan ini erat kaitannya dengan praktek adat istiadat dan upacara ritual budaya setempat. Babi merupakan salah satu-satunya hewan yang diternakan sejak lama oleh masyarakat Jayawijaya karena babi memiliki multiperan dalam kehidupan sosial mereka. Hewan yang dianggap sakral ini sering digunakan dalam berbagai kegiatan ritual budaya. Ternak babi di Papua umumnya dipelihara oleh masyarakat baik yang berdomisili di daerah pesisir pantai dan pegunungan ataupun masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dilakukan karena ternak babi dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Lambang status sosial keluarga di Wamena. Semakin banyak babi yang dimiliki, maka semakin terpandang kedudukan keluarga tersebut. Berperan sebagai salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan. Sebagai orang ternama di kalangan masyarakat seperti kepala suku harus memiliki ternak babi sehingga dianggap mempunyai kedudukan lebih tinggi. Mempunyai istri lebih dari satu, mempunyai kemampuan dan naluri perang yang baik secara fisik maupun secara ekonomis, bisa disebut nagawan. Di kalangan masyarakat Amungme dan di mana pada ternak babi yang banyak ini dipergunakan untuk berbagai hal seperti permasalahan-permasalahan di atas. Karena nagawan harus bertanggung jawab atas segala persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat. Pengungkapan duka cita. Kurban babi dilakukan untuk mempersembahkan kurban dan sesajian untuk dewa dan roh-roh yang mereka percayai. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari malapetaka dan kejadian yang tidak diinginkan datang kembali, seperti kematian, nasib sial, dan kurang beruntung. Setelah babi dipotong, maka akan dimakan secara bersama dengan penduduk. Alternatif memaknai ungkapan duka cita. Budaya potong jari di Wamena dianggap tidak lazim dan kurang tepat dalam menyikapi duka cita, serta memiliki beberapa kerugian terhadap tubuh manusia. Berbagai kerugian yang dapat terjadi yaitu pergerakan jari tangan tidak leluasa, tidak nyaman, serta mengganggu aktivitas manusia. Apalagi jika seluruh jari terpotong. Anggota tubuh yang tak lengkap, tak terkecuali jari tangan, memiliki fungsi yang penting bagi seluruh aktivitas manusia. Selain itu, penggunaan cara dan alat yang kurang tepat akan mengakibatkan infeksi dan tetanus pada jari. Dari uraian di atas, maka solusi yang dapat diberikan yaitu dengan kurban babi ataupun hewan lainnya yang penting sakral. Hal tersebut karena babi sangat penting bagi masyarakat Wamena. Agar lebih efektif, penyuluhan dapat melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan kepala suku, karena jika kepala suku menerima saran ini, maka kemungkinan besar akan diterima oleh penduduk sekitar.
Hal tersebut karena kepala suku memiliki kekuasaan dan dipercaya oleh penduduknya. Sosialisasi dapat dilakukan pada saat ada acara perkumpulan seperti acara adat bakar batu, dalam acara santai yaitu dalam kumpulan yang dapat mempererat solidaritas antara warga.